itu jelas sudah ada bentuknya gitu. Jadi kalau goib itu nggak bisa ya Kang Abi ya. Memaharkan tuyul itu nggak bisa ya. Itu nggak bisa, nggak masuk syarat. Selamat datang dan selamat menonton di video kami kali ini. Kali ini kami akan membahas tentang tafsir ahkam dengan tema mahar. Nah, di sini saya Binti Saadah sebagai moderator dan di samping saya ada materi. Silahkan diperkenalkan Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Habib Fauzan. Biasa sih saya dipanggil Kang Abi. Oh, Kang Abi. Iya, jadi Mbak Wiwit ini bisa manggil saya dengan sebutan Kang Abi. Oh iya, Kang Abi. Bukan Ustadz ya? Bukan. Karena menjadi seorang Ustadz itu berat. Iya, nggak apa-apa Ustadz, kan ngajinya udah tinggi tuh Ustadz. Biasanya kalau ngajinya udah tinggi itu dipanggilnya ya Ustadz. Ya, berarti manggilnya Kang Abi aja ya? Kang Abi aja ya. Oke, ngomong-ngomong soal tema kita hari ini Ustadz Kang Abi ya. Kita kan ngambil tema mahar nih. Iya, betul. Kita ngambil tema mahar. Nah, sebenarnya mahar sendiri itu apa sih, Kang? Jadi kalau ngomongin masalah mahar ini sudah menjadi hal kewajiban dalam dimana seseorang yang akan melaksanakan akad nikah gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan sebaik-baiknya wanita adalah yang paling sedikit maharnya, ya gitu. Itu. Nah, makanya pada hari ini kita akan membahas apa itu mahar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan bahwa mas kawin atau mahar adalah pemberian pihak pengantin laki-laki baik berupa emas, barang ataupun kitab suci kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah dan diberikan secara kontan ataupun secara utang. Nah, jadi kalau di dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mas kawin biasa. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sebutannya mas kawin. Cuman kalau dalam kita di dalam agama, di dalam syariat itu menyebutnya dengan mahar. Artinya apa? Jadi mahar itu sesuatu yang diberikan baik uang maupun barang ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi mahar itu sesuatu yang sekiranya bisa dimanfaatkan, itu bisa dijadikan mahar. Bahkan sekecil-kecilnya pun mahar dalam kisah Rasulullah SAW memberikan mahar hanya sebuah korma. Nah, artinya apa? Mahar itu nggak harus berat. Karena kan kalau kita melihat di zaman sekarang, kalau mengenai masalah mahar, banyak para orang yang menikah kadang maharnya yang besar-besar, bahkan sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran seperti itu. Itu sekilas tentang masalah pengertian mahar. Baik. Jadi begitu ya teman-teman. Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada calon istri sebelum melakukan akad pernikahan, gitu ya Kang ya? Bukan, jadi ketika akan, bukan sebelum. Jadi mahar itu diberikan ketika akan melakukan akad pernikahan gitu. Kemudian tadi kan juga Kang Abi ngomongin masalah kayak sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya mahar gitu kan, kayak uang, terus tadi juga menyebutkan kurma gitu kan. Jadi sebenarnya sifat-sifatnya mahar itu seperti apa sih Kang? Iya, gini, namanya Mbak Wiwit.
Ya jadi gini Bang Wiwit. Sifat-sifat mahar itu jadi mahar ini boleh berupa uang. Uang pun boleh jadiin mahar. Emang lebih mayoritas di Indonesia lebih khususnya mereka yang ingin melaksanakan pernikahan itu biasanya memberikan sebuah uang. Ya, bahkan 1 juta atau 2 juta atau bahkan ada yang 15 juta, 30 juta bahkan ya, kalau kita ngomongin masalah mahar pasti setiap orang pengennya yang gede, pengennya yang besar, iya. Apalagi yang kan banyak. iya, apalagi kan kalau ngomongin istilahnya kalau kita dalam pernikahan kita membeli seorang wanita, istilahnya seperti itu. Makanya dimahari dengan hal-hal yang sekiranya besar seperti itu. Nah, dan mahar pun bisa berupa perabotan rumah tangga. Begitu. Iya. Biasanya kalau dalam tradisi di Jawa, bisa di Jawa Barat. Jadi ada istilah namanya nganterin. Itu biasanya bukan nganterin, apa namanya? Ya, seserahan. Nah, maksudnya itu. Jadi ada istilah seserahan. Jadi seserahan itu biasa ngasih lemari, kasur, dan hal perabotan rumah tangga yang lainnya. Itu pun bisa dijadikan mahar. Ya. Dan mahar juga bisa berupa binatang. Binatang juga bisa. Iya, artinya apa? Seperti kambing, kerbau, yang sekiranya binatang yang halal yang bisa digunakan untuk diternak kembali atau dijadikan santapan daging itu yang halal. Terus mahar juga bisa berupa harta perdagangan. Artinya apa? Ketika seseorang yang ingin menikah, ketika dia mungkin karena uang tak ada, mungkin karena barang-barang ingin ngasih barang-barang rumah tangga nggak bisa, nah, dia boleh memberikan harta perdagangan. Artinya apa? Ketika dia punya dagangan itu bisa dijadikan mahar seperti itu. Nah, di sini jadi ketika kita ingin memberikan mahar itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya. Artinya apa? Mahar yang kita berikan itu emang udah ada bentuknya di depan mata kita nih, atau di depan seorang mempelai atau calon mertua, seperti itu. Umpama kita mau ngasih 30 juta, ya harus ada barangnya, harus ada uangnya sebesar 30 juta. Umpama kita kalau mau ngasih barang perabotan, ya harus ada barang perabotannya. Itu jelas, artinya bisa kelihatan oleh pandangan kita seperti itu. Nah, dan mahar juga barang tersebut milik sendiri secara kepemilikan penuh. Artinya apa? Barang itu punya kita, bukan punya orang lain. Umpama, artinya barang yang kita akan jadikan mahar itu milik kita, bukan boleh minjem, bukan boleh sewa, menyewa, seperti itu. Banyak kasus-kasus yang udah terjadi di mana-mana. Jadi saya pernah ada cerita gini. Ketika ada di daerah, saya nggak bisa sebutin daerahnya, jadi ada di suatu daerah, dia ingin menikahi seorang wanita. Nah, ketika ingin menikahi seorang wanita, dia mengasih mahar sebuah mobil. Nah, gitu. Dan tanpa diduga-duga, mobil itu ternyata bukan miliknya. Wow. Milik orang lain. Milik orang lain ternyata. Nah, itu nggak boleh dijadikan mahar. Nah, yang selanjutnya, barang tersebut memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Dalam arti yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam, tidak boleh dijadikan mahar seperti babi, minuman keras, bangkai. Artinya barang mahar ini, ya itu yang saya bilang, mahar ini barangnya atau uang atau apa yang sekiranya bisa digunakan kembali. Kalau yang nggak bisa digunakan kembali, itu tidak memasuki syarat seperti itu. Yang selanjutnya, dapat diserahkan pada waktu akad. Nah, artinya apa? Barang ini diserahkannya pas waktu akad. Kadang kan umpama kalau orang Jawa Barat itu biasanya pada ngebesan. Nah, itu pada bawa
bawa bekesan atau bawa yang sekiranya bisa dijadikan mahar seperti itu. Bahkan membawa harta yang sangat besar, hartanya sangat besar untuk dijadikan mahar. Ya, jadi itu sifat dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan memberikan mahar kepada seorang laki-laki kepada mempelai perempuan seperti itu. Oke. Wah, ternyata benar-benar itu ya, bisa dispesifikkan lagi. Syaratnya itu tadi disebutkan sama Kang Abi. Yang pertama itu jelas sudah ada bentuknya gitu. Yeah. Jadi kalau goib itu nggak bisa ya Kang Abi ya. Yeah. Memaharkan tuyul itu berarti nggak bisa ya. Nah, itu nggak bisa, nggak masuk syarat, nggak bisa kemudian mahar. Barang tersebut milik sendiri. Jadi Yeah. kalau milik orang lain itu tidak boleh. Nggak boleh. Kemudian memenuhi syarat Yeah. untuk diperjualbelikan. Mm-hmm. Jadi kalau seumpamanya barang-barang itu haram, itu tidak boleh karena Enggak. itu tidak memenuhi syarat dalam Islam untuk Iya. diperjualbelikan. Iya, benar. Kemudian dapat diserahkan pada waktu akad. Iya. Selanjutnya Kang Abi, Iya. kita udah ngomongin tadi syarat-syaratnya. Nah, hukum mahar itu sendiri apa sih Kang Abi? Oh iya, benar. Nanti dipotong-potong ya. Iya. Ya, Mbak Wiwit tadi menanyakan tentang hukum mahar. Nah, hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia. Maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah. Nah, yang diberikan oleh seorang pria sebagai ungkapan kesetiaannya cinta kepada calon istrinya. Nah, jadi memberikan mahar ini suatu kewajiban, artinya menjadi syarat ketika kita akan melaksanakan akad nikah. Itu. Karena ketika ibaratkan gini, kita ingin membeli apa-apa pasti harus punya mahar, harus punya harga. Jadi ibaratkan mahar itu harga. Ketika kita ingin kita ingin membeli sesuatu sesuai dengan harga yang setelah disepakati, namun kita nggak punya dananya atau budgetnya, itu nggak bisa kita batal gitu ya. Iya, nggak bisa kita beli. Bahkan dalam jual beli pun seperti itu, harus ada akadnya. Di nego lah gitu. Iya, harus ada negonya. Karena kan biasanya dalam pernikahan itu masalah mahar ini masalah yang paling krusial. Artinya yang paling penting, karena dari segala-galanya sesuatu itu perlu mahar, perlu yang namanya uang atau hal yang lainnya, mahar gitu. Nah, karena mahar ini adalah sesuatu hal yang memang harus dipenuhi. Nah, bahkan di sini wajibnya menyerahkan mahar itu diterapkan dalam Al-Quran. Bahkan di Al-Quran pun memerintahkan. Nah, di sini ada ayat-ayatnya. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 4, 9 dan 12. Dan surat Al-Baqarah ayat 237. Nah, di sini kita akan membahas ayat yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Watun nisa'i shodiqotihinna nihlatan fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, jadi maksud ayat di sini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami yang walinya yang sering mahar yang dalam perwaliannya untuk tidak mengambil hak dari calon istri
tersebut kecuali ada izin dari calon istri untuk menggunakan atau calon istri menyerahkan mahar itu dengan sukarela. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada istilah mas kawin ini dari ayat yang tadi kita bacakan. Jadi maksud dari ayat ini adalah mas kawin ini dinamai dengan shodiqot, artinya sedekah, pemberian. Artinya ketika memang mahar ini sesuatu yang wajib, namun kita niatkan sebagai shodiqot di ayat ini, gitu. Bentuk jama dari sodako, sodiko, gitu. Nah, di sini juga ada menamai mas kawin dengan nama tersebut. Di atas diperkuat dengan lanjutan ayat, yakni nihlah. Di sini tadi yang telah disebut kita bacakan tadi ada istilah nihlah. Nah, jadi nihlah ini artinya pemberian yang tulus tanpa berharap imbalan apapun, gitu. Jadi ketika kita memberikan mahar, ketika kita memberikan mahar itu harus ikhlas karena Allah, karena seakan-akan kita memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada calon istri dan juga calon mertua, seperti itu. Dan di ayat Al-Baqarah para ulama fikih menyatakan bahwa walaupun mahar wajib diberikan kepada istri, tetapi mahar itu tidak termasuk rukun nikah atau syarat dari suatu akad nikah. Nah, kendati pun suatu perkawinan tanpa mahar, ulama fikih tetap menyatakan bahwa perkawinan tetap sah. Artinya kalau untuk masalah mahar ini ulama-ulama yang berpendapat perbedaan pendapat gitu masalah tentang mahar ini. Tapi ulama fikih menyatakan di sini mahar itu tidak termasuk dalam rukun nikah atau syarat-syarat nikah, seperti itu. Yaitu tentang hukum daripada kita memberikan mahar. Baik, jadi itu tadi ya teman-teman. Hukum mahar itu sendiri adalah wajib gitu, bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Kemudian Kang Abi, setelah kita berbincang-bincang masalah hukum, kemudian pasti adalah untuk memperkuat pengertian mahar ini sendiri. Biasanya kita kalau ngomongin hukum-hukum gitu kan, pasti ada dalilnya. Nah, dalil mahar itu sendiri itu bagaimana, apa di hadis atau di Quran kah? Ya, tadi sebagaimana dalil mahar yang telah tadi saya bacakan sebelumnya di ayat An-Nisa, dan juga tadi sebenarnya ada ayat An-Nisa surat ayat 4 terus ayat 19. Dan juga di ayat Al-Baqarah di surat Al-Baqarah ayat 236. Nah, jadi sudah jelas bahwa mahar ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana di sini di surat Al-Baqarah ayat 236, wa in talaqtumuhunna min qablu an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ayyafuna aw yafu alladhina biyadihi uqdatun nikah wa antafu aqraba litaqwa wa la tansaw fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka,
Dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang fatut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan ada pun pula mengenai ayat tentang masalah mahar, di sini juga dijelaskan tadi ayat surat An-Nisa ayat 4 yang telah tadi sebelumnya telah saya bacakan. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 4 yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtun nisa'i shadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan hani'an mari'a. Nah, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi dengan pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari emas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Yaitu mengenai ayat tentang mahar seperti itu. Nah, baik teman-teman, yang tadi udah dengerin kan. Jadi dalil-dalil mahar itu juga sudah jelas ya dalam Al-Quran. Itu ada disebutkan di surat An-Nisa ayat 4 dan 236. Nah, kemudian kami ngomongin masalah dalil. Pasti kurang afdol lah ya, kurang sempurna kalau kita tuh nggak nafsirin ayat ini gitu. Jadi tolong dijelaskan lagi tafsirannya dari surat Quran surat An-Nisa ini bagaimana gitu. Iya. Jadi tafsir daripada ayat 4 yang tadi telah saya bacakan, ayat 4 surat An-Nisa ayat 4 itu ayat ini tertujukan kepada para suami. Jadi ayat ini khusus untuk suami. Yang itu karena ada potongan ayatnya, berikanlah kepada perempuan yang kalian nikahi mahar mereka yang merupakan hak mereka dari kalian sebagai suatu pemberian atau hutang atau kewajiban atau sukarela dari kalian para suami. Yang demikian diceritakan. Jadi ada cerita tentang masalah ini dari diceritakan oleh Abi Soleh dan Al-Kalbi yang berpendapat yang paling utama, pendapat yang pertama yaitu ayat ini menunjukkan bahwa mahar itu wajib diberikan suami kepada istrinya, dan itulah yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana Al-Qurtubi mengatakan, para ulama sepakat bahwa tidak ada batas ukuran maksimal mahar, namun para ulama berbeda pendapat pada batas ukuran minimal mahar. Nah, gitu. Jadi emang banyak tentang masalah ikhtilaf para ulama-ulama ini tentang menafsirkan masalah minimal atau maksimalnya. Artinya apa? Seminimal-minimalnya pun kita boleh memberikan mahar. Artinya apa? Mahar pun itu boleh diberikan yang tadi telah saya sebutkan sebelumnya. Hal-hal barang-barang atau uang atau apa yang sekiranya bisa digunakan baik untuk kebutuhan syariat atau untuk kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Yaitu sekelumit tentang tafsir daripada ayat tentang mahar. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi tafsirnya sendiri itu dari kesimpulannya yang Kang Abi berikan tadi, yang pertama itu, jadi di ayat yang pertama itu ada ini mahar ini wajib untuk para suami begitu. Iya. Kemudian bukan para suami, para calon suami. Kepada calon suami. Ya. Kemudian mahar ini wajib diberikan kepada istri. Iya. Calon istri.
Dan kemudian mahar ini tidak ada batasannya. Iya. Oke, mungkin cukup ya Kak Ambi ya. Iya, Mbak Wiwit. Sudah terlalu banyak ini penjelasan tentang mahar. Iya, alhamdulillah. Untuk mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa silahkan komen di bawah ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.